Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali seorang pendeta senior pernah menceritakan pengalamannya sekian puluh tahun yang lalu ketika beliau ditabiskan menjadi pendeta dan ditempatkan untuk melayani sebuah jemaat di kota kecil. Pada waktu itu semangatnya sangat menggebu-gebu dan beliau punya sebuah kerinduan, sebuah mimpi, sebuah visi untuk memajukan pelayanan kaum muda di jemaat ini pada waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Dengan berbagai macam upaya, dengan kerja, dengan pelayanan sepenuh hati dan dengan doa, beliau mengupayakan untuk membangun pelayanan itu selama belasan tahun beliau melayani di sana. Tapi rupanya saudara, selama tahun-tahun pelayanan yang dihabiskan di jemaat ini selama belasan atau bahkan puluhan tahun, ternyata hingga akhir pada waktu itu beliau harus mutasi ke jemaat atau melayani di jemaat yang lain. Ternyata mimpinya yang dibangun sekian puluh tahun sebelumnya itu belum juga terwujud pada waktu itu. Belum banyak kaum muda atau pelayanan kaum muda di jemaat ini belum kunjung berkembang hingga saat beliau harus berpindah pelayanan ke jemaat yang lain. Nah, saudara, tapi yang menarik adalah ternyata singkat cerita setelah beliau menjelang emeritus, selesai dari pelayanan organisasinya sebagai seorang pendeta, tidak lama seorang yang berasal dari jemaat di kota kecil yang sekian puluh tahun lalu beliau layani ini mengatakan, "Pak, mimpi Bapak yang dulu akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Apa yang Bapak sempat tanam bersama-sama dengan jemaat, bersama rekan-rekan pelayanan di jemaat ini sekian puluh tahun yang lalu, sekarang mulai menghasilkan buah," katanya. Begitu banyak anak muda yang rindu melayani, dan pelayanan kaum muda di jemaat ini sekarang sedang bertumbuh dan berkembang begitu rupa. Semua karena benih-benih yang ditanamkan bersama sekian puluh tahun yang lalu, Tuhan tumbuhkan pada saat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, ilustrasi ini mau mengatakan bahwa janji Tuhan dalam hidup kita mungkin tidak dapat selalu kita lihat di masa kini atau dalam waktu yang dekat, tetapi terkadang dia terjadi justru di masa yang akan datang, di waktu yang tidak pernah bisa kita prediksikan. Bacaan kita hari ini, saudara, dari Mazmur 89, diawali dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu adalah janji Tuhan kepada Daud dan kepada kaum keturunan Daud bahwa dia akan menegakkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Kalau Anda membaca dalam perjanjian lama, Anda bisa baca kisah lengkapnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai ayat ke-16. Tetapi saudara, kalau kita melihat pada sejarah Israel, ternyata sejarah Israel mencatat bahwa pada suatu masa janji Tuhan kepada Daud ini bahwa dia akan menegakkan kerajaan Daud, ternyata seolah-olah sempat tidak terwujud pada suatu masa. Misalnya ketika Yerusalem hancur di era kerajaan Babilonia dan keturunan Daud tidak memerintah lagi pada waktu itu. Terputus di sana. Ada masa di mana janji Allah itu seolah-olah terputus. Janji Allah untuk menegakkan kerajaan Daud terputus ketika Yerusalem dihancurkan. Ketika keturunan Daud tidak memerintah lagi. Ada masa-masa itu. Tetapi kalau kita lanjutkan, saudara, sejarahnya ternyata Tuhan kembali memulihkan Yehuda, bukan? Bahkan pada puncaknya, kalau kita lanjutkan sampai pada perjanjian baru, Allah bahkan berkenan memakai keturunan Daud sebagai garis bagi lahirnya Mesias atau lahirnya Juru Selamat, Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menantikan janji Tuhan, mungkin janji itu akan terjadi bukan pada saat ini. Mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau 20 tahun, 30 tahun lagi. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ketika Tuhan menyatakan janjinya itu, mungkin bukan kita juga yang akan menikmatinya. Tidak selalu kita yang menikmatinya. Tetapi mungkin banyak orang akan terberkati karena karya yang kita kerjakan di dalam Tuhan pada hari ini.
Tetapi saudara, itulah panggilan kita untuk menghasilkan buah yang tetap. Panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang tetap. Dan buah itu dinikmati dan memberkati kehidupan banyak orang, bahkan dunia ini. Selamat bekerja, menghasilkan buah, dan selamat menantikan pewujudan janji Allah itu. Amin.